Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, apalagi ini masih pagi, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoanya. Siapa ketua kelasnya? Dian, Pak. Oke, silakan Mbak Dian dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk saat ini Pak Gali akan cek kehadiran kalian masing-masing. Yang pertama, Nurul Dian Safitri. Hadir, Pak. Oke. Denisa Nuriana Fazrima. Hadir, Pak. Nisa Rohmah. Hadir, Pak. Nihil ya teman-teman. Hadir, Pak. Oke. Di sini Bapak mau mengingatkan juga untuk selalu cek kebersihan di kelas kalian. Coba dicek kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Apabila ada sampah silakan diambil dulu dan ditaruh di tas dulu. Nanti setelah pembelajaran matematika bersama Pak Geli selesai, silakan dibuang ke tempat sampah. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Saya beri waktu 30 detik untuk mengambil sampah tersebut. Nah, teman-teman, ini pembelajaran matematika di pagi hari. Rasanya tidak afdol kalau misalkan kita nggak melakukan ice breaking. Teman-teman masih lemas? Masih. Oke. Kalau masih lemas silahkan berdiri. Kita lakukan ice breaking time. Dan Pak Gali mau minta satu orang untuk memimpin. Siapa? Denisa. Bersedia? Bersedia, Pak. Siap, silakan maju. Jadi saya contohin dulu. Jadi ice breakingnya adalah buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lalu tersenyum hihi, digulung-gulung, lalu tertawa haha. Itu ya, 2 kali. Yang pertama normal, yang kedua cepat. Oke, Pak. silakan. Oke teman-teman, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa hehe. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa hehe. Yeay, tepuk tangan semuanya. Silakan Mbak bisa kembali ke tempat. Gimana teman-teman? Capek? Belum. Tapi semangat, Pak. Oke. Baik, selanjutnya di sini Pak Gali kalau pembelajaran selalu memberikan sebuah afirmasi positif atau motivasi yang berbunyi berproseslah sampai kamu benar-benar menikmati hasil yang kamu inginkan. Layaknya pembelajaran matematika pada hari ini, kalian berproses sedikit demi sedikit agar nanti kalian bisa menikmati hasil yang kalian inginkan, yaitu apa? Bisa memahami materi yang Pak Gali sampaikan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yakni metode eliminasi, silakan teman-teman bisa scan layar untuk mengerjakan asesmen awal metode eliminasi supaya Bapak tahu terkait prasyarat dari kalian mampu memahami metode eliminasi atau tidak. Baik teman-teman, sudah mengerjakan semuanya? Sudah, Pak. Gimana untuk asesmen awal metode eliminasi, susah? Sedikit. Oke, nanti kita akan ulas materinya setelah pembelajaran selesai atau kita ulas di classroom. Selanjutnya kita ke capaian pembelajaran teman-teman. Sama seperti materi sebelumnya, yaitu permodelan. Jadi di akhir fase ini nanti peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan terkait sistem persamaan linear 3 variabel
dan mampu menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk khusus hari ini, kita akan belajar hanya pada satu submateri, yaitu metode eliminasi. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, Pak Galih punya satu pertanyaan pemantik yang wajib dijawab oleh 3 siswa di sini. Jika kalian punya 3 paket belanja nih teman-teman, ada paket A yang isinya 3 nasi, 2 ayam, 1 teh, paket B nya 1 nasi, 2 ayam, 1 teh, dan paket C nya ternyata harganya sudah tahu. Tanpa menghitung secara rumit, kira-kira variabel mana yang paling gatel ingin teman-teman hilangkan terlebih dahulu dan alasannya apa? Variabel teh. Karena dia kan udah sama, jadi tinggal menghilangkan saja. Oke, sip, good. Ada yang lain? Sama Pak, variabel teh. Oke, Mbak Nisa? Sama Pak. Oke, sip. Terima kasih atas jawabannya teman-teman. Sekarang kita ulas. Tadi sebagian siswa menyebutkan variabel teh. Tapi di sini juga ada variabel ayam. Nah, variabel ayam dan variabel teh ini bisa kita hilangkan. Maka dari itu, dari menghilangkan itu kita sebut sebagai metode eliminasi. Dari pertanyaan pemantiknya, teman-teman merasa kebingungan sebelum masuk ke materi inti? Tidak, Pak. Oke, sip. Untuk modulnya silakan bisa di-scan teman-teman, dan Bapak juga sudah share ke dalam Classroom. Jadi kita pembelajaran pada hari ini berpatok pada modul aja di sini. Jadi ketika Pak Galih menjelaskan terlalu cepat, silakan bisa diakses modul ajarnya. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu metode eliminasi. Sebelum kita masuk ke materi intinya, dari teman-teman nih, kalau mendengar kata eliminasi, apa sih yang terbenak di pikiran teman-teman kira-kira? Menghilangkan angka. Menghilangkan angka. Mengeluarkan. Mengganti. Oke. Menghilangkan, mengeluarkan, mengganti itu merupakan suatu definisi dari eliminasi. Nah, sebelumnya mau Bapak ingatkan dulu untuk materi sebelumnya, kalau misalkan teman-teman ingat atau lupa, kita akan mempelajari SPLTV. Jadi SPLTV itu adalah persamaan linear yang memiliki 3 variabel dan masing-masing berpangkat 1. Nah, kalau misalkan kita punya X kuadrat, apakah itu persamaan linear 3 variabel, teman-teman? X kuadrat. Misal ada X kuadrat ditambah Y ditambah Z, apakah ini persamaan linear? Iya. Padahal di sini keterangannya perpangkatnya masing-masing 1. Ayo, lupa ya. Jadi kalau misalkan X kuadrat ditambah Y ditambah Z itu bukan merupakan SPLTV karena pangkatnya lebih dari 1. Nah, untuk variabelnya kita bisa pakai X, Y, Z, A, B, C, D, A, B, C, P, I, R, L, M, N, dan B, C, D. Boleh teman-teman sembarang atau terserah menggunakan variabelnya. Dan ingat, kalau kita membahas terkait persamaan, pasti tandanya apa teman-teman? Sama dengan. Terus kita masuk ke intinya. Jadi benar yang dikatakan teman-teman tadi, metode eliminasi itu berarti menghilangkan atau mengeluarkan suatu variabel hingga tersisa 1 variabel saja, sehingga nanti di slide penyelesaiannya akhirnya itu harus ada masing-masing X sama dengan Y sama dengan dan Z sama dengan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Boleh Bapak lanjut? Boleh. Adakah yang mau satu orang membacakan soalnya? Dian, siap? 2 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus dapat dibeli dengan harga Rp14.000. Untuk 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 3 buah penghapus dapat dibeli dengan harga Rp11.000.
Dan untuk satu buah buku, satu buah pensil, dan satu buah penghapus dapat dibeli dengan harga Rp9.000. Berapakah harga dari masing-masing buku, pensil, dan penghapus? Nah, dengan caramu sendiri, cobalah cari berapa harga dari sebuah buku, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Oke, terima kasih Dian. Nah, ini kita langsung ke penyelesaiannya. Jika kita mau menyelesaikan SPLTV, langkah pertama kita harus menganalisa dari soal tersebut. Nah, soal ini nih teman-teman, soal ini termasuk soal kontekstual karena kita menghubungkan dengan soal cerita. Sehingga kita harus menganalisa dari variabel. Misalkan di sini X-nya kita ibaratkan atau analogikan sebagai buku. Kemudian Y-nya sebagai apa teman-teman? Pensil. Z-nya penghapus. Oke. Setelah itu kalian masukkan contoh soal ini atau keseluruhan soalnya ini ke dalam bentuk persamaan linear 3 variabel. Jadi kita mentransfusi dari soal cerita tersebut ke dalam persamaan umum SPLTV. Jadi kita sebutkan gambar bahwa 2X ditambah Z ditambah Z sama dengan 14.000, di mana ini menjadi persamaan pertama. Kemudian X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 11.000 sebagai persamaan kedua, dan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000 sebagai persamaan ketiga. Nah, ini ya. Kemudian kalau kalian sudah memasukkan ke dalam persamaan, kalian langsung lanjut ke tahap eliminasi. Yang pertama, kita eliminasi persamaan yang sederhana. Di sini Pak Galih mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi Z berarti yang dihilangkan apa teman-teman? Z-nya. Karena di persamaan pertama ini Z-nya belum 3, maka kita kalikan dengan 3 sehingga akan memudahkan kita untuk mengeliminasi. Sehingga kalau misalnya ini sudah sama sisi sebelah sini, kita hilangkan Z-nya, tersisa 5X ditambah 2Y sama dengan 31.000, kita tuliskan sebagai persamaan 4. Jadi ini kita membentuk sebuah persamaan baru teman-teman. Yang kedua, eliminasi Z lagi dari persamaan 2 dan 3. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi. Kenapa kita eliminasinya sama? Ini Z, ini Z. Karena kita akan membentuk persamaan baru, dan persamaan baru itu akan kita eliminasi lagi untuk menentukan suatu nilai dari variabel. Di sini Pak Galih pakai persamaan 2 dan 3, sehingga persamaan 3-nya kita kalikan dengan 3 semua, menjadi 3X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 27.000, sehingga kita kurangkan menjadi negatif 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 16.000. Kita analogikan sebagai persamaan kelima. Nah, kalau sudah menjadi persamaan keempat dan juga kelima, kita eliminasikan Y dari persamaan 4 dan 5. Ini ya teman-teman. Ini persamaan 4, ini persamaan kelima. Kita eliminasi kita eliminasikan Y-nya sehingga Y-nya ini hilang. Dan tandanya ya teman-teman, kalau misalnya kita menyelesaikan SPLTV, perlu diketahui jika ini ada negatif, tandanya ini juga akan mempengaruhi. Jadi perlulah kalian itu lebih teliti lagi. Selanjutnya, kalau kita sudah mengeliminasi Z, maka yang tersisa adalah X. Sehingga 3X sama dengan 15.000, X sama dengan 5.000. Dari 3X sama dengan 15.000 menjadi X sama dengan 5.000, teman-teman ada yang dibingungkan? Tidak, Pak. Oke, kalau bahasanya ini adalah pindah ruas, jadi dibagi. Selanjutnya, karena tadi kita sudah menemukan nilai X-nya, kita mau mencari nilai Y-nya dengan mengeliminasi X dari persamaan 4 dan 5. Kita kalikan persamaan 4 dengan 2, persamaan ke-5 dengan 5, sehingga menghasilkan negatif 6Y sama dengan negatif 18.000. Y sama dengan, ini kita bisa kalikan dengan negatif 1 dulu kalau misal kita bingung, sehingga menjadi 6Y sama dengan 18.000, Y sama dengan 3.000.
X sudah ketemu, Y sudah ketemu, selanjutnya adalah Z. Z-nya mencari dengan apa, Pak? Bisa mengeliminasi X dan Y dari persamaan 2 dan 3. Kita lihat persamaan 2 dan 3. X dan Y-nya kebetulan sama, sehingga kita bisa eliminasi untuk menentukan nilai Z-nya. X dikurangi X hilang, Y dikurangi Y juga hilang. Tersisa 2Z sama dengan 2000, Z sama dengan 1000. Jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 5000, 3000, dan 1000. Jadi untuk bukunya tadi harganya per buku adalah 5000, per pensilnya 3000, dan per penghapusnya 1000. Adakah yang masih bingung? Tidak, Pak. Oke teman-teman, materi ini sudah kami bahas dan sekarang saya minta teman-teman untuk berkelompok terlebih dahulu. Di sini Pak Khalil mau membagi menjadi 2 kelompok. Mbak Nisa kelompok 1 dan kelompok 2 ada Denisa dan juga Dian. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Berikut Bapak akan berikan LKPD-nya. Makasih, Pak. Silakan teman-teman bisa ditulis untuk identitasnya, ya, nama kelompok berapa dan juga kelasnya. Dibaca juga instruksi-instruksinya. Dan di LKPD juga termuat dari beberapa fase. Baik, Pak Khalil. Teman-teman kalau misal bingung nanti bisa angkat tangan, ya teman-teman. Aman, kelompok 2. Aman, Pak. Oke. Kelompok 1 aman. Aman, Pak. Apakah sudah selesai semua teman-teman? Sudah, Pak. Oke, sudah. Tapi kali ini kita akan membahas terkait dari basic materinya aja. Silakan dari kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2? Iya, Pak. Boleh, silakan maju ke depan. Ini ditulis apa langsung? Dijelaskan saja, nanti dari kelompok 1 silakan untuk menanggapi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi bersama kelompok saya. Nah, untuk fase 2 yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar yang didapat dari permasalahan, yaitu A itu terdapat 2 soto, 3 sate, dan 1 es dawet dengan harga 64.000. Kemudian yang B itu ada 1
atas ini, data yang sudah saya sebutkan tadi berlaku untuk kolom-kolom di bawah ini. Nah, dari model-model di atas, dari model di kolom dapat kita simpulkan yaitu persamaan 1, 2x ditambah 3z ditambah z sama dengan 64.000. Persamaan 2, x ditambah 2z ditambah z sama dengan 41.000. Dan persamaan 3 yaitu 3x ditambah 2y ditambah z hasilnya 69.000. Sekian dari kelompok saya, Pak. Oke, sebentar. Dari kelompok 1 adakah tanggapan atau jawaban yang berbeda? Tidak ada, Pak, sudah sama. Oke, siap. Silakan bisa kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk dari kelompok 1 mungkin langsung bisa dipaparkan nilai dari X, Z, dan Z-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami yaitu pada fase 3. Yaitu untuk jawaban dari variabel Z-nya itu ada 14.000, Z-nya itu 9.000, dan Z-nya itu 9.000. Oke, bentar. Dari kelompok 2, apakah ada tanggapan atau jawaban yang belum sama? Sama, Pak, jawabannya sudah sama dengan kelompok saya. Oke, X-nya 14.000, betul. Ya. Z-nya 9.000, Ya, Z-nya 9.000. iya, Pak. Oke. Silakan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik teman-teman, kalian sudah mempresentasikan semuanya dari kedua kelompok. Dan silakan di lembar terakhir itu ada refleksi. Silakan dari teman-teman bisa menuliskan refleksinya di situ dan nanti kelompok bisa memaparkannya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Silakan dari kelompok 1 dulu bisa dipaparkan refleksinya pada hari ini. Oke, untuk apa yang sudah saya pelajari hari ini yakni terkait metode eliminasi dan juga bisa membedakan antara variabel, konstanta, dan juga contoh soalnya. Dan untuk apa yang masih saya tidak mengerti yakni saat menghitung antara persamaan ini sekian sama persamaan sekian. Oke, siap. Dari kelompok 2? Dari kelompok 2 yang sudah kami pelajari adalah kami belajar mengenai variabel, konstanta, koefisien, kemudian cara pembagian dan perkalian tadi. Kemudian apa yang masih tidak kami mengerti yaitu kami masih bingung mengenai eliminasi. Kadang kami masih kesulitan dalam menentukan mana yang mau dibuang terlebih dahulu, mana yang mau dipertahankan. Oke. Terima kasih untuk kedua kelompok. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Secara keseluruhan presentasi hari ini sangat memuaskan dan semuanya sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Nah teman-teman, untuk ketidaktahuan atau kebingungan kalian, untuk tindak lanjut selanjutnya Pak Gali mau memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan nanti di rumah dan dikumpulkan besok di meja saya. Jadi latihan soalnya akan Bapak share di dalam Google Classroom. Silakan nanti bisa dicek, soalnya sudah saya kirim di Google Classroom. Untuk LKPD-nya bisa saya ambil? Bisa, Pak. Oke. Nanti LKPD ini Bapak akan masukkan ke nilai keaktifan dan juga nilai harian. Untuk itu Bapak berterima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini menjadi berkah dan jangan lupa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa sebelum kembali ke rumah. Baik, teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kelas E1 Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mas Deli. Silakan duduk Mas Deli. Ya. Jadi ini Ibu akan memberikan review untuk micro teaching yang sudah dilakukan oleh Mas Deli. Teman-teman nanti bisa Mas Deli, mohon maaf masih tertayang di sini. Jadi begini, tadi untuk
review-nya Mas Deli ya, sudah bagus sekali, lancar, kemudian tadi diawali dengan ice breaking dan motivasi, tentunya ini membangkitkan semangat untuk para peserta didik terutama di mata pelajaran matematika. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi bersama-sama. Untuk kelas yang kecil seperti ini, kalian perlu memperhatikan antara slide dengan papan tulis. Jadi ketika tadi Mas Gali menuliskan di sini, ini kan kurang terlihat oleh siswa. Jadi ketika menuliskan sesuatu di papan itu harapannya memang untuk terbaca. Jadi kalau misalkan membutuhkan papan tulis berarti tayangan LCD-nya dimatikan dulu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa materi yang sudah ada di slide tetapi ditulis ulang. Nah, itu saya rasa kurang perlu karena sudah ada, jadi tinggal mengulangi saja. Seperti tadi bentuk umum dari SPLTV, tadi kan sudah ada, jadi tinggal mohon adik-adik bisa memperhatikan, gitu saja ya. Kemudian, nah ini yang penting menurut Ibu. Jadi ketika memilih suatu model pembelajaran, tadi model pembelajaran yang dipilih apa? PBL. PBL dimulai dari apa, Mas Gali? Orientasi pada masalah. Tadi sudah ada orientasi masalah di awal. Tetapi untuk model PBL ini karena dia cooperative learning, seharusnya tidak menyajikan materi. Tadi hampir seperti ceramah ya di awal ya. Jadi masih menyajikan materi, masih menjelaskan, itu tidak perlu kalau di PBL Mas. Jadi karena langkah PBL itu ada penyelidikan individu dan kelompok, jadi berikan saja masalahnya. Kemudian langkah kedua itu langkah kedua itu teman-teman nanti praktikan itu bisa menjelaskan ke siswanya mengenai tujuan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian akan menyelesaikan soal dengan berapa fase, gitu ya. Itu dijelaskan. Tadi tidak ada penjelasan. Ini untungnya nih siswanya pintar-pintar, jadinya sudah paham apa yang mau dilakukan. Tetapi kalau di sekolah betulan harus dijelaskan. Nanti kalian akan saya bagi LKPD, di sana ada tahap-tahapnya yang akan diselesaikan. Diselesaikan selama pembelajaran, begitu ya. Jadi penggunaan model ini perlu kalian kuasai dan juga perlu disampaikan di awal. Tetapi tidak perlu bilang hari ini kita pakai model PBL, tidak. Tetapi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Langkahnya seperti apa? Secara garis besar siswa harus tahu. Begitu ya. Oke, Ibu rasa kamu akan semakin bagus untuk pertemuan berikutnya. Sekali lagi beri aplaus untuk Mas Dewi. Untuk review dari, masih ada satu lagi review dari rekan mahasiswa, silahkan Mbak Dian. Tunggu dulu ya Mas Deli ya, bisa dicatat hal-hal yang penting. Baik, terima kasih. Sebelumnya Mas Deli dalam menyampaikan dalam mengajar sudah bagus, so far so good. Tetapi tadi di awal pembelajaran Mas Gali itu belum menyampaikan terkait manfaat pembelajaran yang akan dilakukan. Tadi sudah memberikan contoh SPLTV dalam kehidupan sehari-hari, tetapi itu tadi cuma contoh. Mungkin Mas Gali tahu nih ini manfaatnya tuh ini, tapi siswa itu belum mengerti. Jadi sebaiknya disampaikan secara langsung biar siswa tahu gitu. Kemudian tadi Mas Gali juga belum menyampaikan mengenai rencana kegiatan hari ini tuh mau ngapain sih? Apakah mau dilakukan secara individu, apakah mau kelompok, atau mau diapakan? Itu siswa belum diberitahu mengenai itu. Yang lainnya sudah bagus, public speaking-nya oke, penguasaan kelas juga sudah oke. Cukup itu. Oke, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Dian, terima kasih Bu Ratri. Mas Gali bisa menutup kelas ya. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.